Diceritakan, di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun, di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patiku, hari ini matahari sudah cukup terik. Mari kita beristirahat sejenak di tempat ini. Baik, Baginda. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, Patih mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan yang lainnya. Patih, ini ada buah untuk Baginda Raja. Buah apa yang kau berikan? Tentu ini buah yang bisa dimakan, kan? Dan buah yang tidak beracun. Ini namanya buah maja. Tentu saja dia tidak beracun. Ini bagus untuk dimakan oleh raja. Oh, begitu. Baiklah, akan aku berikan kepada Baginda Raja. Baik. Permisi Baginda, ini ada sedikit buah untukmu. Oh, terima kasih Patiku. Aku memang sedikit lapar. Raden Wijaya hanya memperhatikan buah maja yang diberikan Patihnya. Maaf Baginda, apa Baginda tidak menyukai buah maja yang hamba berikan? Bukan begitu Patiku. Buah ini nikmat untuk dimakan jika sedikit buah. Jika dimakan seperti ini, buahnya akan terasa sangat pahit. Tunggu, bukankah tujuan kita melakukan perjalanan ini untuk mencari lahan untuk kerajaan, bukan? Iya Baginda, tapi maaf, apa hubungannya perjalanan kita untuk mencari lahan kerajaan dengan buah maja yang rasa pahit ini? Tiba-tiba di pikiranku teringat. Jika kerajaan yang kita dirikan belum tegak dan kokoh, aku akan namanya Kerajaan Majapahit. Maaf Baginda, tapi mengapa kau memilih menamai kerajaan ini sebagai Kerajaan Majapahit? Sengaja nama itu kuberikan karena hari kita jadikan kerajaan ini dapat banyak sekali pohon maja yang sangat pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Inilah kerajaan yang kalian inginkan. Semoga kerajaan ini menjadi yang terbesar dan segani di Nusantara ini. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di taman kerajaan. Wahai para patih-patihku, apakah kalian akan berjanji setia kepadaku? Berbuatlah yang terbaik bagi rakyat kerajaan Majapahit. Apakah kalian mengerti para patih-patihku? Baik, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di taman kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku! Ya, ada temanku. Aku tidak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepadaku. Aku sudah tidak sabar untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Benar itu temanku, aku juga sudah siap untuk merebut tahta kerajaan. Nah, ada banyak prajurit yang aku kumpulkan dalam pemberontakan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Raden Wijaya, kenapa kau memberikan kedudukan seperti ini kepadaku? Tak ingatkah dulu kita pernah membangun kerajaan ini bersama-sama? Benar, kau memang raja tidak tahu terima kasih. Apa? Kalian mau aku ikut berjuang untuk kerajaan ini? Kalian jangan mau aku seperti itu. Akhirnya, pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, Raja Majapahit, pengganti ayahku Raden Wijaya. Hahaha. Saat masa awal pemerintahan Jaya Negara, ia mulai dihasut oleh mahapatihnya yang licik. Baginda, Baginda, Ada apa Mahapati? Kenapa aku tidak cemas? kondisi kerajaan semakin gawat Baginda. Ada apa? Aku tinggal baik-baik saja. Banyak sekali pejabat di luar sana yang ingin mengkhianatimu Baginda. Mereka harus dihukum mati. Apa? Cepat, bereskan mereka semua. Baik Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, Mahapatih pun terus menghasut Jaya Negara.
Namun, pada akhirnya Jayanegara sadar akan kesalahannya mempercayai begitu saja sang Mahapati. Akhirnya, Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Dasar Mahapati, kau menghasutku untuk mendapatkan tahta kerajaan. Maafkan hamba, Baginda. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun, tidak disangka, Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Ratanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua telah terlelap, tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Hai Tanca, ada apa gerangan kamu lama di sini? Tak usah kau berpura-pura. Aku sudah tahu niat busukmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Apa? Kau sudah tahu akan hal itu? Maafkan aku Tanca, aku telah membohongimu. Aku sudah tidak bisa memaafkanmu, Jayanegara. Jadi ku bunuh kau. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani yang dibantu Gajah Mada menumpas pemberontakan. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sayengan. Aku sangat berterima kasih kepadamu dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan. Aku mengangkatmu menjadi patih Mangkubumi. Baginda, apakah sungguh engkau mengangkatku jadi gelar Patih Mangkubumi? Tentu, kau sangat pantas mendapatkannya sebagai bentuk dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahiku dengan gelar yang terhormat tersebut. Maka saya akan berjanji di hadapan para pembesar kerajaan. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang ia lakukan adalah dengan menundukkan Bali tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada, kau memang Mahapati yang sangat hebat. Kau menaklukkan Nusantara dengan sumpah para kau. Terima kasih Baginda, karena kau telah membantuku. Tanpamu juga aku tak akan memperoleh ini semua. Mahapatiku, sepertinya umurku sudah cukup untuk melihat Sri Paduka Maharaja. Aku ingin meminangnya. Aku ingin mempercepat hubungan kerjaan kita dengan kerajaan Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Hyang Pitaloka. Namun perjodohan ini akan kita gunakan sebagai tiku muslia agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah, sepertinya urusan itu akan kuserahkan padamu. Baik. Hai, apakah kau Sri Paduka? Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Namun, kau harus mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit kita. Apakah kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau! Jika kau tidak ingin berperan besar di tempat ini dan prajurit gugur semua, maka kau lebih baik terima permintaan ini. Bagaimana? Apakah kau mengerti? Tidak, aku akan setia pada kerajaan. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Jika itu maumu, maka akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Aku tetap tidak mau. Aku tak akan hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku tidak sudi. Aku akan membunuh diriku sendiri sebagai tanda aku akan tetap setia pada kerajaanku. Tidak, Ayah. Maafkan aku. Putriku! Setelah itu, terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia. Mengapa semua pengalamanku dalam menjalankan kerajaan ini hilang seiring dengan waktu? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Wadani, kau sebenarnya sanggup untuk menjadi penerus di kerajaan ini, bukan suami. Kak, tapi bukan maksudku untuk tidak menjadi raja. Tetapi aku tidak siap untuk menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Kau siap, Wardani, asal kau mau, karena ini memang hakmu, bukan suamimu.
Istriku, jika kau tidak siap menjadi raja, maka aku siap menjadi raja di kerajaan ini. Apa? Kau siap menjadi raja di kerajaan ini? Bangga sekali kau mengatakan itu. Aku yakin jika kau menjadi rajanya, kerajaan ini akan hancur. Kemarahan Bre Wirabumi semakin tak terbendung lagi setelah Wikramawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya, dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Parekrek yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak, pimpinan Raden Tatah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Serang Majapahit! Apa dia anjir? Kalian mau aku untuk keberjalanan di dalam ini? Kayaknya sama koko seperti itu. A few moments later. Sing, 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 you sing, 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 you sing, you sing, 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 you sing, sing. Musuh terlihat. Dan segani di Nusantara ini. BTW keresnya kemana? Benar temanku, kamu sudah siap. Dige boy muzair, nang ning nong, peduli pang, Bandung ngeding. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Hidup Jokowi! Gak usah ditanya capek apa enggak, capek banget. Capek banget anjir. Capeknya. A few moments later. 1, 2, 3. Dan prajurit membuka. Aku akan setia pada kerajaan.